Hai Sobat Properti, ketemu lagi kita di dunia investasi properti. Pada hari ini saya akan membawakan tentang kesalahan-kesalahan investor dalam bertransaksi properti. Perkenalkan, nama saya Erik Hermanto, saya adalah praktisi investasi properti, saya juga berprofesi sebagai dosen di salah satu sekolah properti terkemuka di Indonesia, dan saya juga mentor bagi beberapa teman properti. Sebagai investor properti, ya saya sering kali menemukan beberapa kesalahan yang dimana saya alamin sendiri dan saya rangkum dari beberapa kesalahan yang biasa dilakukan oleh banyak orang. Nah, berikut nomor 1. Gunakanlah minimum 3 bank pada saat Anda mengajukan KPR ataupun KPA dalam pembelian properti Anda. Ya, jangan cuma satu bank saja gitu loh, karena kalau cuma satu bank, bargaining power kamu lemah sekali gitu loh. Kemungkinan gagalnya cukup besar. Jadi saya pribadi menggunakan, biasanya saya menggunakan 5 bank ya, supaya saya dapat plafon yang tinggi, kemungkinan keberhasilan KPR saya lebih besar. Nah, jadi itu yang saya gunakan selama ini. Lalu kemudian ada beberapa teman investor yang mereka udah merasa punya relasi hubungan yang baik sekali dengan satu bank, tapi tetap aku udah recommended, tetap silakan ajukan ke beberapa bank. Itu akan jauh lebih safe untuk Anda, karena setiap bank itu regulasinya rahasia dapur yang mereka bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Nomor 2, seringkali biasanya dari pihak agent nih, dari pihak agent mereka sering menawarkan, Pak mau dibantu gak KPR-nya ataupun KPA-nya gitu ya. Nah, kalau kamu mendapatkan dan kamu deal marketing KPR-KPA-nya dari agent properti, maka biaya provisinya itu kamu harus pasti bayar full, yaitu sebesar 1%. Kenapa? Karena biaya provisi itu dialokasikan oleh bank itu untuk si agent properti. Jadi aku sarankan, kalau kamu punya marketing bank sendiri, gunakanlah marketing bank sendiri. Jadi kamu bisa bargain, kamu bisa nego di provisinya. Provisinya itu kamu bisa tekan sampai 0% kalau kamu jago bahkan ya. Jadi aku pribadi paling top pernah dapat 0,25%. Dan cari marketing KPR itu nggak sulit kok. Anda bisa tinggal maju ke bank, Anda tinggal minta pihak bank untuk meminta marketing KPR untuk menghubungi Anda, ya. Jadi nggak sulit, ya. Cuman Anda hanya perlu effort aja. Atau biasanya kalau Anda masuk ke dalam jaringan saya juga biasa bisa merekomendasikan beberapa rekanan bank kita. Ya, itu semuanya all free. Kesalahan umum yang ketiga, biasakan tawar. Ya, ini biasanya kalau bapak-bapak saya perhatikan nih malas nawar nih ya. Tapi kalau kaum ibu-ibu sih nggak perlu diajarin lagi nawar ya. Nah, biaya bank sama bahkan bunga itu sebenarnya bisa ditawar. Apalagi kondisi bunga lagi trending down, itu bisa sekali bunga ditawar. Ya, bisa sekali. Dan saya udah pernah praktekkan itu. Bisa turun bunga itu 0,25% sampai 0,5% itu bisa turun. Lalu kemudian biaya apa aja yang bisa ditawar? Biaya provisi, admin, itu bisa ditawar. Bahkan asuransi jiwa, asuransi kebakaran, itu juga Anda bisa tawar sampai 20%, diskon 20 sampai 25%. Anda bisa lakukan itu juga. Kemudian yang keempat, biaya notaris bisa ditawar ya. Biaya notaris bisa ditawar. Biaya notaris itu biasa berkisar antara 0,5 sampai 1%. Nah, Anda bisa tawar biaya notarisnya. Biaya notaris itu adalah 0,5 sampai 1% dari nilai AJB Anda. Ya, nilai AJB, bukan nilai transaksi. Jadi Anda harus bedakan. Dan ini tergantung kemampuan Anda nih bisa menawar. Semua biaya notaris bisa ditawar, ya nggak ada yang nggak bisa ditawar. Ya selalu saya kadang-kadang saya ketemu yang agak kelewatan, biaya notarisnya agak tinggi, ya itu karena kamu tahu range-nya, maka Anda bisa menawar di harga range yang sesuai. Kesalahan umum yang kelima, seringkali antara pembeli dan penjual meributkan hal-hal yang sepele. Ya misalnya kayak siapa nih yang bayar pajak, aku nggak mau bayar biaya notarisnya, pihak pembeli aja yang bayar. Atau misalnya aku nggak mau bayar pajaknya, kamu yang bayarin pajaknya gitu loh. Aku pikir kita jangan ribut di hal-hal sepele itu. Selama
harga propertinya murah, masuk hitungan kita, dan yield-nya dapat di atas 8%, ya. Jadi jangan mempermasalahkan hal yang sepele gitu loh. Atau bahkan penjualnya minta, aku nggak mau bayar biaya agentnya, kamu aja yang bayar biaya agentnya. Nah, kita dengerin dulu, kita hitung, ya. Jangan ego yang bermain, tapi numbers yang bermain, ya. Kita investor harus berteman dengan angka, ya. Kalau sama angkanya masuk, hitungan kita masuk, fine, kita kasih aja, enggak apa-apa. Yang penting transaksinya itu berjalan dengan lancar. Kesalahan ke-6 ini adalah kita tidak boleh sebagai investor properti untuk mengejar harga. Salah, itu salah besar. Itu saya alami sendiri. Jadi waktu itu saya ketemu suatu properti murah, harganya 640 juta. Jadi hari ini saya ngajuin penawaran di 620 juta. Lalu nggak dikasih, aku gregetan, aku takut diambil sama orang lain gitu. Lalu keesokannya aku naikin lagi penawaranku di 630 juta. Nggak dikasih juga, nggak ada kabar ya. Jadi maklum ya, waktu itu masih belum sabaran ya, masih gregetan gitu. Terus lalu keesokan harinya akhirnya aku dealin deh, udah oke deh, nggak apa-apa, 640 juta, oke, deal. Begitu aku ngomong deal, si penjualnya langsung nggak jadi jual, ya. Artinya apa? Artinya itu dia cuma ngetes harga doang gitu, nggak serius mau jual dari pihak si penjualnya. Nah, kalau pihak penjual yang serius mau jual barangnya, pasti sedikit banyak dia akan turunkan harganya, ya. Nah, ini jadi kita sebagai investor properti yang cerdas tidak boleh mengejar harga. Nah, demikian sharing saya tentang 6 kesalahan umum yang dilakukan investor properti pada saat melakukan transaksi properti. Semoga sharing saya ini membawa manfaat untuk Anda semua, sobat properti. Silakan like dan subscribe channel saya. Saya Erik Hermanto, selamat berinvestasi properti secara cerdas.